mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framingan katanya. Enggak, bukan framingan. Anda sendiri yang mengaku-ngaku bisa bicara dengan malaikat mungkar nakir, manggil Jibril, berdialog dengan seluruh nabi. Kalau seluruh nabi dialog, berarti arwah-arwah para nabi dipanggil sama Gufron. Itu bagaimana hukum syariatnya? Mas Asyidi. Yang jelas Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah. Berakidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah. Ahlus sunnah kan ahli sunnah ya, yang mengamalkan sunnah. Siapa ahli sunnah kalau menurut mereka? Mas Asyidi idhasya kasyida. Hari ini ada dua fenomena yang sangat mengejutkan, yaitu bebasnya Panji Gumilang dan juga klarifikasi dari Mama Gufron. Fenomena Panji Gumilang ini kalau kita ingat-ingat beberapa tahun yang lalu teman-teman, meskipun dia sudah terbukti menista agama, terbukti dia menyimpang dari segi ajaran Islam, tapi dia enggan untuk mengucapkan kalimat maaf. Telah mengatakan Al-Quran, Qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, dan beberapa penyimpangan yang telah dia lakukan. Memang di bagian ini beliau memiliki ego dan seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak terjangkau lah bagi siapapun begitu. Mengaku-ngaku sebagai penerus Kertoswiryo, dan bahkan yang lebih parah dia pernah mengaku sebagai nabi, dan lebih parahnya lagi mengaku Tuhan. Itu Panji Gumilang. Dan apakah beliau setelah bebas dari penjara akan berubah? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita bisa melihat sendiri betapa angkuhnya dia, dan ini pasti akan dilanjutkan oleh ya anaknya karena faham-faham yang diturunkan sebagaimana yang terjadi kepada Gufron. Gufron meskipun banyak orang yang membantah dia dan tidak membenarkan apa yang dia katakan, makoli bahasa Suryani lah, ini itulah, sudah banyak orang yang tidak percaya, tapi masih ada santrinya. Buktinya apa? Orang sesesat seperti Gufron saja masih diikuti kalau di Indonesia. Dan ini juga ditanggapi langsung oleh Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf ya. Di Indonesia itu sangat beragam katanya penyimpangannya. Malah yang viral-viral adalah yang seperti mereka. Orang Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan ya. Dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Ya diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah. Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Kenapa yang viral-viral marah orang yang seperti ini? Kenapa orang-orang yang seperti ini malah yang banyak pengikutnya? Weldo Bapak, Weldo yang jelas-jelas dia hanya menggunakan sempak bertato-tato, nari jungkir balik, ada yang mengikuti. Betapa mirisnya. Sedangkan orang yang mengajak kepada kemurnian Islam, memurnikan tauhid, beribadah dengan yang sahih-sahih saja, mereka banyak pertentangan, bahkan dimusuhi. Ya, itulah fenomena di Indonesia. Dan yang lebih unik lagi, sesuai dengan nama pesantrennya, yaitu unik katanya, pesantren unik Pancasila atau bagaimana itu. Gufron sebagai pengasuh ketika banyak kesesatan, penyimpangan, dan ajaran yang nyeleneh, menyimpang total dari ajaran Islam, beliau mengklarifikasi, bukan meminta maaf atas kesalahannya, tetapi mengklarifikasi atau minta maaf karena videonya di-framing oleh orang-orang di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Di-framing katanya. Coba kita dengarkan seperti apa klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 orang ya, berkopiah merah. sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. 3 sudah. 4 sama assalamualaikum tadi pertama. Salam budaya. Salam budaya. lintas agama. Lintas lintas agama. agama. 6. Salam Indonesia. Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Nusantara. Indonesia sama Nusantara bedanya apa? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ada 9 salam, teman-teman. Jadi mungkin untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, mendapatkan perhatian dari publik, mendapatkan perhatian dari agama-agama yang lain, dia mengucapkan salam-salam yang sebegitu banyaknya. Lintas agama, salam Indonesia, Pancasila, Nusantara. Kalau saya melihat ini adalah suatu dagelan, ya, dagelan semata. Di mana orang seperti Gufron ini munculnya pasti di akhir zaman, ya, di akhir zaman ketika orang-orang Sontoloyo dijadikan sebagai tokoh. Jadi tokoh dia, Kiai Haji Buya Asyekh. Salam merah putih. Salam merah putih 10. Salam merah putih. Salam NKRI. NKRI 11. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Awalnya assalamualaikum, terus dilanjut dengan 10 salam lagi, lalu ditutup dengan assalamualaikum lagi. Apa gak Sontoloyo? Alhamdulillah wasyukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara. Nusantara Pancasila mohon maaf Mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video. tuh, framing video. Jadi dia minta maaf atas viralnya framing atas video. Ini sama halnya ketika saya membahas Banser. Kenapa Banser ini ngawal Gufron? Ada santri-santri yang langsung membela Banser, teman-teman. Bahkan juga mengaku Ustadz membela Banser. Tidak semua Banser membela Gufron atau menjaga-jaga Gufron. Iya, tapi yang menjaga Gufron Banser. Kalau seandainya hanya satu tempat yang dijaga oleh Banser, maka yakinlah mungkin hanya oknum itu. Karena apa? Ada statement dari seorang pemimpin Banser, salah satu pemimpin Banser mungkin di Jawa Timur begitu atau di mana, memberikan ucapan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita amalkan sudah sesuai atau diridhoi oleh Kiai. Selama itu dibiarkan oleh Kiai. Artinya apa? Ketika Kiai mendiamkan segala aktivitas Banser itu benar menurut Kiai. Dia yang ngomong, bukan Heri Pras. Jadi apa? Kemungkinan jaga-jaga siapa namanya nih? Gufron sudah atas izin Kiai. Karena bukan cuma satu tempat Banser menjaga Gufron. Ada berbagai macam video, teman-teman, yang dimana Gufron dijaga. Bahkan diberi jaket Banser, jaket kehormatan Banser. Ketika Bansernya seperti ini, muncul pembelaan Banser tidak seperti itu. Tidak semua Banser, iya sudah. Tapi kenapa menggunakan atribut Banser untuk menjaga orang Sontoloyo seperti Gufron? Mau dibawa kemana? Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Oh, ada Pancasilanya ya, teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ide. Kalau Anda ingin minta maaf, Bapak, bukan minta maaf atas framing, ya. Tidak ada yang memframing Anda. Semua ini terjadi karena Anda sendiri yang mempublikasi kenyelewengan Anda, makoli-makoli Anda. Dan dijelaskan oleh Ustadz Ubad Amirullah. Waduh, Ustadz Ubad. Oh, Ustadz ya. Oh, Ubad ini Ustadz, teman-teman. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Ya, Muhammad Abdul Gufron, Gufron. mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya. kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Kenapa tiba-tiba minta maaf dan minta maafnya seperti ini? atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial. Framingan katanya. Enggak, bukan framingan. Anda sendiri yang mengaku-ngaku bisa bicara dengan malaikat mungkar nakir, manggil Jibril, berdialog dengan seluruh nabi. Kalau seluruh nabi dialog berarti arwah-arwah para nabi dipanggil sama Gufron. Itu bagaimana hukum syariatnya? Pernah mati katanya berapa hari, masuk ke alam barzah. Nyaingin ceritanya Al-Faqih Muqaddam. Yang jelas Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah. Berakidah apa?
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli sunnah. Ahlus Sunnah kan ahli sunnah ya, yang mengamalkan sunnah. Siapa ahli sunnah kalau menurut mereka? Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita melihat teman-teman, memang orang-orang yang berakidah Asy'ariyah memang memiliki cerita-cerita atau kisah-kisah yang tidak jauh berbeda dengan Ghufron. Memang ada. Contohnya para Ba'alawi, ya, Habib-Habib Ba'alawi, oknum-oknumnya. Banyak di antara mereka yang juga gak kalah halu dengan Ghufron ini. Menceritakan Al-Faqih Muqaddam katanya pergi ke surga, pulang, bawa apa? Bawa surga. Al-Faqih Muqaddam atau siapa, lupa. Pokoknya Habib lah yang bisa begitu. Terus ada kisah juga yang lucu ketika ada Habib ziarah kubur, ziarah ke salah satu wali, terbelah kuburnya teman-teman, bangkit dari kubur, cium tangan kepada Habib, masuk lagi ke kuburan. Tertutup lagi kuburannya. Ada juga ketika mereka ditantang menurunkan hujan susu, turun hujan susu. Pokoknya di antara mereka ini memang luar biasa. Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah, berakidah Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah? Kenapa tidak Syafi'i? 4 imam mazhab. Kenapa bukan 4 imam mazhab? Dan mencintai Pancasila, NKRI harga mati. Iya, memang harganya mati, gak boleh dijual belikan itu NKRI. Hanya boleh diterapkan. Ya, saling menghargai, menghormati antar lintas beragama. Orang Islam menghargai Buddha, menghargai Kristen, menghargai Hindu, menghargai Konghucu dan lain sebagainya. Menghargai ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Selain itu, penyimpangan. Ada yang mengaku Islam tapi seperti Ghufron. Seperti Ghufron, makoli inna bahasa Suryani katanya. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah. Ya, motivasi untuk sujud-sujud ke Ghufron. Dibuat sontoloyo anak-anak itu. Sujud-sujud ke kaki Ghufron. Sedangkan Rasulullah SAW jangankan sujud, ruku-ruku saja dilarang. Agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Belajar agama apa kalau di sini? Intinya kalau di negeri kita ini sangat kaya, ya sangat kaya. Orang yang aneh nyeleneh itu kalau di Indonesia bisa gampang menjadi wali, bisa gampang jadi keramat. Contohnya seperti Joko Kendil, gampang sekali dia viral teman-teman. Keramat. Tangannya itu bisa mendatangkan manfaat. Orang bergerombol datang kepada Joko Kendil, dibacakan apa itu, terus dicelup-celupin tangannya. Ba'alawi juga seperti itu, Habib itu. Ya, oknum-oknum Habib itu ya, yang bilang kera-kera bersorban yang mendapatkan amplop, sedangkan dirinya sendiri diamplopin seperti itu. Dan tidak lepas dari itu juga, bekas roti digigit berkah, rokok bekas dipakai berkah, tapi istri jemaahnya dizinahi. Apakah berkah? Harusnya berkah, tapi kenapa dicerai? Karena suaminya cerdas. Istrinya dizinahi oleh oknum Habib, dicerai. Kenapa? Cerdas suaminya. Tidak seperti orang yang sujud-sujud kepada Habaib, cium-cium kaki Habaib, sujud di depannya, merangkak di depannya, bekas kakinya dicium, bekas pantatnya dicium. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari siapa? Ghufron ngaku sebagai orang yang berakidah Asy'ariyah. Ya jelas. Karena tidak sedikit oknum-oknum Habaib lah, oknum-oknum wali ini, wali itu yang mengaku-ngaku Asy'ariyah. Mereka juga banyak menceritakan haluisme, khurafat, banyak sekali. Ketika dibantah, yang mereka teriakkan Wahabi. Siapapun orangnya, Wahabi. Tidak ada hal yang buruk ketika dijuluki Wahabi. Toh yang akan menilai kita kelak di akhir adalah Allah, bukan kalian. Mau kalian cap Wahabi ini itu ya, selagi kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, tidak masalah mau dijuluki apapun. Sedangkan kalian, apa yang kalian ikuti? Ikuti Ghufron, ikuti oknum-oknum Habaib yang menceritakan hal-hal haluisme, mengikuti wali ini, wali Mejedub, wali itu, wali Kutub. Mau sampai kapan? Panji Gumilang baru bebas, Ghufron baru klarifikasi. Kasih tepuk tangan. Top. Di hari yang sama. Allah. Semoga dengan adanya video-video seperti ini, ya, video-video bantahan terhadap khurafat, takhayul, bisa membuka mata umat untuk ngaji lagi, belajar lagi mengenai apa itu khurafat, mengenai apa itu takhayul, terlebih hal-hal yang aneh nyeleneh seperti Ghufron ini. Karena di Indonesia memang bisa dibilang menjadi gudangnya orang-orang seperti Ghufron banyak. Tinggal pilih nih, di mana-mana ada. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari faham-faham menyimpang, sesat dan menyesatkan seperti ini, dan tentunya semoga kita semakin diteguhkan di dalam manhaj yang lurus, ya, bersih dari takhayul, bid'ah dan khurafat.
Amin.